Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bikulli niyatin shalihah. Wa ila hadratir rasul sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'i ummatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa barasa sallallahu alaihi wa sallam wa bi'ayyadaihi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila sudatihi wa mu'ala wa musyiran ila rif'ati qadarihi 'ala sa'iril bariyyah wa annahu al-habib alladhi hasunat ittiba'uhu wa sajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif kita pada disebut melanjutkan pembahasan tentang sejarah dan kisah-kisah teladan Kanjeng Nabi awal saking ngandung hingga wafat ibnu baginda Rasulullah sendiri dugi datang satar wa barasa sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah dikisahkan bahwa wa barasa dan tertelak lahir kharaja metu sapa Kanjeng Nabi min batnihi saking min batni ummihi saking kandungan rahime ibune Kanjeng Nabi wa bi an hale kang nyelehaken yadaihi ing astalorone Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi. Dulu sudah dijelaskan bahwa pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rahim ibunya Siti Aminah, tapi keluarnya baginda Rasul tidak seperti keumuman dan kelazimannya manusia, yaitu baginda Rasul terlahir ke alam dunia tidak lewat jalan kemaluan seorang wanita, tetapi di atas itu dan di bawah pusar, yaitu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keluar lalu ditampani tangannya dukun bayi, lalu diletakkan di tanah, Rasulullah langsung bersujud wa bi'an yadaihi 'alal ardi, meletakkan kedua tangannya dan kemudian secara dibeber, lalu dengkulnya diletakkan mawadhu rukbatain, iki kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendongakkan wajah ke atas sebagai isyarat mu'minan bidzalika raf'i ila sudatihi wa abla, menunjukkan isyarat bahwa Kanjeng Nabi niku mengko bakal jadi wong kang mulia pangkate luhur derajate. Lalu sampai pada sekarang kalimat datang Al-Barzanji wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya wa annahu la satuhune Kanjeng Nabi iku al-habibu wong kang dadi kekasih ailillahi mari Gusti Allah, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi niku adalah habibun lillah, kekasihnya Allah. Ini makom kang dhuwur, makom kang paling bagus, makom kang paling mulia adalah habibullah. Beda dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim julukan Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Maknanya pada Khalil kekasih, Habib kekasih, tapi beda kelas. Kekasih spesial itu Habib, maka Khalil kekasih, tapi dulu paling spesial. Nah,
Sehingga orang-orang dikasihi Allah dari para nabi itu yang mendapatkan gelar kekasih adalah Kanjeng Nabi dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuman beda lafal Khalilullah, Habibullah. Alladzi yo Kanjeng Nabi, alladzi yo al-habib hasunat kan bagus opo tibahu piro-piro wateke Kanjeng Nabi wasajayah dan piro-piro sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, bahwa menunjukkan Rasulullah saat lahirnya memperoleh kelebihan dan keistimewaan khawariqul adat. Beda kalau pengadatan manusia balikan membela lahir, itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Gusti Allah, yang mana hasunat tibaruhu wasajayah wataknya bagus. Tibang itu tobatun wataknya Kanjeng Nabi itu bagus semenjak dari awal penciptaan sudah desain seperti itu. Wasajayah sifat-sifatnya juga bagus. Beda kalau manusia, wataknya manusia ulah sampai kabel itu ya kadang bagus kadang besak. Anak kan watak dasarnya desa, tapi kelawan kuatnya pendidikan lambat laun menjadi baik. Anak kan watak asalnya bagus, tapi karena salah pergaulan lalu menjadi jelek. Anak, mulanya ketika anak peribahasa bakal watuk mah bisa diobati, gampang akal obatnya. Bakal watak akal obatnya. Kulakannya kan diobati watak tuh. Memang jodoh. Jodoh sama baik itu watak. Jadi watak itu baik, watak wong males, watak wong yang ngaji, watak wong yang kaya, watak wong sing ya macam-macam watak-watak desa itu kadang-kadang obatnya itu angel. Tak pondok obatnya apa kita watak kayak finansial, gampang bisa nyewotan umpamanya obatnya apa angel itu. Terus wataknya dasarnya kalau obat, si watak yang sabar misalnya. Dilari kayak apa ya? Berbahaya diri semuanya hebat itu. Watak kan udah sadar sabar wataknya. Bisa akhir dilari kompon punya lo kayak ngomong bisa. Sebaliknya emosi watak kayak namanya lo yang kompon sabar itu bisa. Watak emosi malas kompon sergap kayak emosi pukulan hanya. Tapi dengan usaha ingkang kuat lambat laun berubah menjadi baik dan menjadi baik. Kaitan itu juga contoh sahabat-sahabat dengan Nabi itu watak beda-beda. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar Al-Khattab, sahabat Utsman, sahabat Ali, wataknya beda-beda karakternya. Tiba itu tiba apa saja beda. Kata sahabat Abu Bakar, watak bawaan gawane itu adalah fungsi bijak. Orang berasal lusuh, tenang pembawaan itu tenang. Nah itu Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Sayyidina Umar pembawaannya itu borok sabaran, wataknya keras, tapi tidak semua orang yang wataknya keras itu jelek. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab, wataknya keras luar biasa, tapi kerasnya bilang, sehingga Kanjeng Nabi mengharapkan malah mendoakan. Ketika itu Kanjeng Nabi awal-awal berdoa, ya Allah, a'izil Islam bi Umar ini. Muliakan Islam dengan dua Umar, yaitu Umar siji Umar al-Faruq dan Umar bin Khattab, karena ketegasannya, karena kerasnya, sehingga disengaja menghukum, tapi kerasnya dalam kebenaran, galak sehingga Umar yang kebenaran. Lalu sifat watak itu Sayyidina Utsman beda nih, roman, dermawan. Sayyidina Ali wataknya penyantun dan ilmunya luar biasa, ahli ilmu. Wasada sifat-sifat Kanjeng Nabi niku sampun dipun tulis dipun desain oleh Allah, memiliki watak yang baik dan sifat-sifat yang baik. Wada'at ummuhu 'Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihati kalbaniyah. Wada'at lan undang sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi Abdul Muttalib Abdul Muttalib. Lalu saat sahabat Siti Aminah melahirakan Kanjeng Nabi, Siti Aminah ngundang pamane yaitu Abdul Muttalib. Wa huwa halatu bani Abdul Muttalib iku yatufu siwek lagi tawaf sapa Abdul Muttalib bihadi kalbaniyah kelawan mengkonon Ka'bah. Saat Siti
Aminah nglahiraken Kanjeng Nabi karena Siti Aminah niku lakine Ustaz Syekh Abdul Qasim wafat. Dari Siti Undang Siti Undang itu langsung menyuruh seorang Bashir memberi kabar bahagia. Ayat tolaba minal Bashir, Siti Aminah nyupri dari pesuruh yang memberi kabar gembira dengan kelahirannya kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kalau mana para anak kakek Kanjeng Nabi ini bapaknya Syekh Abdul Qasim. Jadi kan dinamakan Abdul Muthalib. Mokon mene, walad lugu iqbalahu ilaiha. Dan musik di bawah sini Aminah ini ngarep-ngarep perintahkan agar kakeknya datang kepada Siti Aminah. Saat tekan kono pokoknya Siti Aminah singgawa kabar kelahiran Kanjeng Nabi, Abdul Muthalib lagi tawaf di Ka'bah, lagi mengunjungi Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya sudah memeluk agama tauhid, walaupun namanya duduk Islam. Tapi seperti sebenarnya agama itu semuanya Islam. Agama itu kabeh Islam awit zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi yang lainnya itu Islam, yaitu agama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau namanya berbeda-beda, jadi aja dikira agama Islam itu anaknya di zamannya Kanjeng Nabi baik. Aja dikira Islam itu hanya ada di agama singgawan Kanjeng Nabi Muhammad. Semua para nabi dan rasul membawa agama Islam, yaitu agama berserah diri, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kakeknya Kanjeng Nabi Abdul Muthalib, sedurunge Kanjeng Nabi diangkat dari Rasul, sedurunge menyebarkan dakwah risalah Islamiyah, Abdul Muthalib juga sudah memeluk agama tauhid, yaitu sehingga mengelilingi Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah sebagai peninggalannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan Nabi Ibrahim itu dikatakan Abu Ruh, bapak ruhaninya kula sampeyan kabeh. Jadi kula sampeyan kabeh iki anak bapak jasad, anak bapak ruhani. Bapak jasadnya siapa? Nabi Adam alaihis. Bapak ruhaninya kula sampeyan siapa? Nabi Ibrahim. Persasat bapak pun bakal akidah. Oh, saksikan Nabi Ibrahim persasat bapak kula ini bapak ruhani. Nah, begitu juga dengan istri. Sampeyan kabeh iki rabi ini sholawat kabeh teman kaya di loro rabi ini. Loro rabi ini. Jangan dijauh nih. Balik-balik. Jadi semua itu istrinya dua. Kenapa saya katakan dua? Mengkoning di surga itu ada ayatnya wazawajna ma ayatnya, tapi di dalam Al-Quran dikisahkan dalam hadis itu dikisahkan bahwa nanti penduduk surga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan mereka diberi membawa dua istri. Lakas rabi siji. Wong sing maju dong istrinya ono kabeh. Lah kasih siji diberi dua istri, lalu ditambahi 40 bidadari, dan masing-masingnya memiliki 70 sampai daya-daya pelayan. Sapa pun bidadari, siji bidadari pelayan itu pun bidadari mana? Mandare kote. Ya itu tidak ada kaitan rekod. Nah, dikatakan di situ anak pribahasa Banjar dulu mulai itu pernah cerita. Ketika ada seorang laki-laki masuk ke dalam surga, jadi bidadari ini hadis satu menerangkan dapat 40 bidadari. Hadis yang lain mengisahkan ada 70 bidadari. Mengkoner bidadari ini banyak pada di surga kan. Manda semburu ayu di kono. Nah, ini perbandingan yang salah. Rabi kita tuh masih akhirat ketika di surga orang siji loro kabeh. Lah kasih siji. Cuma di loro nang bejo. Nah, wis loro kabeh. Nah, nikono loro apa? Istri itu sebenarnya yang mendapatkan dua istri bukan hanya penduduk surga, termasuk pula sampean kabeh iki ning dunyane didipai istri loro-loro. Benernya masna rasulullah sahabat loro. Lah satu jadi cuma di kita nama siji, orang yang berbeda. Apa? Duanya, satu begini. Satu istri jasad. Istri jasad kita ya. Yang kedua istri ruh. Ruh kita ibu dua istri mana? Sudahnya bakal naik.
lebih ngawinakan angkah tuka wa zawwajtuka kan ada loro. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. Ada mesti kawin nikah tuh. Pada beda. Jadi kawinnya dewe kalau siapa rabina hiji, nikahnya dewe kalau siapa. Wong siji ya angger dibagi dua. Jadi ketika saya nikahkan angkah tuka, saya nikahkan kamu. Wa zawwajtuka atau dibagi zawwajtuka wa angkah tuka. Saya kawinkan dan saya nikahkan saudara Jumadi dengan siapa umane? Iki berarti loro. Kalimat kan saya kawinkan siji. Berarti kan ya kalau bojone, kalau zawaj. Nah, saya nikahkan berarti loro. Kalau siapa? Ya kalau istrinya mana? Siapa? Istri ruh. Karena istri ruhani. Nah, istri ruhani itu tidak berwujud, tapi adanya pada karakter apa itu dalam batinnya istri yang berupa jasad. Sehingga kadang-kadang anak wong lanang sing kawin karo wong wadon batine tentrem merasa punya istri, dohirnya juga merasa punya istri. Ada juga yang punya istri tapi kaya-kaya di dua lagi ada loh. Kita berdua kaya-kaya di dua lagi, mangan uruk dewe, di kotor baju dewe. Ada bakal bisa Victor ya. Oh ya kan ruhnya kan terlantar ruhnya. Sebenarnya ada ketenangan di tas gunung ilaiha barang rabinya bangkang baik. Itu berarti kita baru memiliki satu istri jasade baik. Kita menguasai jasad istri, tapi belum menguasai ruh batinnya si istri. Lah nongkon juga semua laki-laki pasti punya dua istri. Ruhnya dimiliki, jasadnya dimiliki. Kalau di dunia ada yang memiliki ruh dan jasadnya, ada yang hanya baru memiliki jasadnya. Jasadnya dimiliki, tapi hatinya akan digoceki. Wah, apa mana bakas betul-betul perjodohan masih dijodohkan lah. Orang berpuluh pakai akhir dalam dengar apa dalam itu akhirnya berarti lima kali ngasih yang baik mantan ini. Nah itu berarti tidak menikahi ruhnya. Dan terkait dengan pernikahan ruh niku seperti punten-punten cerita-cerita nih bangun Indonesia Nusantara karena mitos-mitos bahwa Soekarno dan raja-raja pernah menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bener beli penuh. Lamun kawinan, mau anaknya siapa-siapa, dua anak tak. Itu pernikahan yang tidak pernikahan jasad. Itu pernikahannya pernikahan ruhani. Bahasanya adalah dudu tazwij, tapi tanakuh nikah. Memang benar menikah dengan dari raja langit dari pada pernikahan. Pernikahan yang semacam itu tidak melalui pembuahan, tidak melalui persetubuhan, tidak ada persetubuhan, hanya ruhaninya menyatu. Mengawinkan ruhani makhluk yang ada di raja langit dengan ruhaninya raja bumi. Ya pernikahan semacam itu bukan jasadi, jadi laka nasab, laka apa orang secara lo jasmaniyah beli. Dan banyak termasuk anak anggapan kanjeng apa itu Sunan Kalijaga pernah nikah karo Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian Syekh Said pernah menikah karo Kanjeng Ratu Kidul. Bener beli, mungkin bisa benar, tapi duduk kawin. Awas bakal lo kumpul ya campur malah pertama kalau kawin mah. Bakal nikah berbeda. Nikah itu ikatan kawin, ikatan batin. Malah nek bakal pernikahan angkah atau zawaj dua angkah itu lebih ngarepake kawin sira karo rabi lagi aja hanya memiliki jasa baik, tapi tanggung jawab roh kita saling terkait, saling percaya. Ketika sedang berjauhan juga kalau rohnya menyatu, saling mengingat, saling bisa menjaga kepercayaan. Sisi di luar negeri, sisi di dalam negeri, ya masalah bisa badan. Ikatan batinnya masih ada, pernikahan itunya masih ada ruhnya, sehingga tetap saling menjaga hubungan perjodohan ini. Tapi ketika ruhnya sudah cacat, yang nikah hanya jasad baik, hanya zawaj saja, tidak ada tanakuh, maka tidak sempurnalah pernikahan semacam itu. Upaya Allah jamaah sekalian dari Allah wahyakum. Kembali mana? Wada'at ummuhu 'Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihatikal baniyah. Saat Siti Aminah manggil kakeknya Abdul Muttalib yang saat itu sedang tawaf di Madinah di Baitullah Ka'bah, fa akhbara maka age-age madhep
sapa si Abdul Muthalib musri'an hale wong kang gancangan balapan begitu kabar ya Abdul Muthalib ika ponakane sampai lahir Aminah lahirakan Muhammad bagi balik rantau balik wa nadhara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilaihi maring Kanjeng Nabi wa balagha tumeka minas sururi saking bahagia seneng apa munahu harapane Abdul Muthalib begitu sampai melihat Rasulullah muwahid di kejagat Abdul Muthalib wa adkhala lan ngancing akan melakukan sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi al-Ka'bata ing Ka'bah langsung digawa mani dia jenengan ing jero Ka'bah sebagai kemuliaan Kanjeng Nabi masih bayi, masih neben kelayar, durung ganti hari langsung masuk ke dalam Ka'bah. Bahkan wong sekian, siapa sih bisa masuk di Ka'bah? Pilih-pilih wong, raja-raja, presiden tidak semua presiden, ya. Tidak semua presiden, anak presiden sih belum bisa mancing kan? Wong presiden kafir, sok mengajarkan yang Raja Salman, raja kita pada di Ka'bah, George Bush kalau di masyarakat di oli izin, aja George Bush sudah mau kafir, raja bagaimana itu terjadi karena mau bisu pengen maju masa orang oli bagi raja presiden kan maka kecuali rajanya Islam lalu Raja Salman memperbolehkan sedangkan masuk kayak di antaranya presiden Jokowi pernah maju. Nah sementara Rasulullah sendiri itu sudah masuk dan dimasukkan Ka'bah dengan kakeknya Abdul Muthalib semenjak hari pertama kelahiran. Ini menunjukkan apa itu bahwa Rasulullah itu adalah wong-wong kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya semenjak pada hari kelahirannya di alam. Wa qama lan mandek wa qama lan ngadeg sapa si Abdul Muthalib yad'u halidha sapa Abdul Muthalib bi khulusin niyyah kelawan ikhlas niat begitu masuk ke dalam Ka'bah gawa bayi dan Kanjeng Nabi niki lalu berdoa dengan niat yang ikhlas kepada Allah bukan pamer. Dari mancing Ka'bah itu jangan bengen juga sudah ada dua kemungkinan bisa jadi masuk Ka'bah karena pamer bisa jadi karena ikhlas. Lah sehingga Kiai Nabi tadi menjelaskan bahwa saat Abdul Muthalib membawa bayinya Kanjeng Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah lalu berdoa di dalam Ka'bah orang jaga itu digaris bawahi bi khulusin niyyah dengan niat yang ikhlas bukan karena pengen dipuji bukan karena tujuan yang lainnya. Wa yashkuru lan nyukuri lan syukuran sapa Abdul Muthalib Allah Gusti Allah ala ma ing atase perkara makna kang paring anugerah sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase Abdul Muthalib wa aqalan tegese maring sapa Allah ing Abdul Muthalib lalu Nabi Sayyid Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan kepadanya berupa kelahiran keponakannya yaitu berupa kelahiran cucunya berupa kelahiran cucunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku saat baru datang Siti Aminah iku anak min jerone bakal kendil. Jadi wong Arab bakal lahiran bengi. Begitu jebrol langsung dekemni kendi sukai gentong ambau sing kamon Siti Aminah karo Kanjeng Nabi kasure ngono orang tahu diletakkan jambal dari kaya gentong-gentongan ambak iku sampai ngutus wong orang paman orang kakek Abdul Muthalib kon gelem iku orang gelem metu Siti Aminah nyendurung kakeknya yang pertama kali melihat begitu sampai di situ kendile pecah berat sehingga dadi loro sehingga Kanjeng Sayyid Abdul Muthalib langsung bisa melihat dengan jelas akan cucunya yang kemudian diberi nama wasammihi Muhammad dan itu diberi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad juga namanya dua, satu Muhammad, satu Ahmad. Zahirnya namanya Muhammad, ruhnya, batinnya namanya Ahmad. Daripada istilah sebenarnya semua yang Allah ciptakan itu pasti berpasang-pasangan lakang ganjil. Kabeh loro kabeh sing ganjil mung Gusti Allah siji, sejene berpasang-pasangan. Sehingga ketika dikatakan penduduk surga masuk ke dalam surga memiliki dua istri lakang siji karena semuanya harus berpasang-pasangan. Ada dua. Termasuk Nabi Muhammad, nama zahirnya Muhammad
sing maknane wong sing den puji, nama batinnya adalah Ahmad, orang yang memuji kepada Allah. Zahire jasade Muhammad, wong sing terpuji, batine Ahmad, wong sing memuji kepada Allah. Sehingga dari itu kita diajarkan oleh agama agar menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha seimbang dan menyeimbangkan kesehatan jasmani dan rohani kita, menyeimbangkan tentang pendidikan jasmani dan rohani kita, menyeimbangkan tentang apapun yang terkait dengan zahir dan batin, supaya ada keseimbangan dan seperti yang Allah harapkan terjadi keseimbangan, semuanya berpasang-pasangan hingga akhirnya kita memperoleh jodoh yang seimbang dua, di akhir memperoleh istri dua, zahir dan ruhnya mendapatkan kebahagiaan. Sekian yang dapat kita sampaikan saking pangaosan kita pada rijus suhud, insyaallah maka kelanjutannya mengisahkan tentang wa wulida sallallahu alaihi wasallam nabiban mahtunan maktu asli. Kanjeng Nabi dilahirkan dalam keadaan terkhitan disunat, dan anak nabi-nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad kan juga sudah terkhitan disunat sapa bae nabi-nabi buat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang mugia wa bermanfaat dan Allah mari ridho kula sampeyan kabeh Kanjeng Nabi memberi syafaat ya amin ya rabbal alamin ya rabbi menghadiri acara doa bersama pergantian buku catatan amal dalam setiap malam nisfu Sya'ban, haji yasin bareng, doa bareng, lan pada awan senene anak acara ikrar serah terima wakaf dari Bapak Haji Heru Kakek Masjid Al-Hidayah Kalinsari. Mugia berkah dan manfaat dan kesedayane wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.